Jadi ini penting sekali untuk sesi terakhir pada mahasiswa tingkat akhir. Yang pertama terkait dengan latar belakang aksi itu kan pendidikan vokasi yang mana harus menghasilkan skill tenaga ahli yang memang dididik dengan sistem pembelajaran langsung di pabrik, 70% praktek dan 30% teori. Dirasakan mahasiswa memang ini setingkat diploma 2 dan bergelar ahli muda yang memang harus mempunyai kesiapan kerja ya, di mana dituntut untuk memperoleh mental yang baik dan siap untuk dipakai di industri, khususnya tenaga terampil. Jadi kalau yang dicapai yang kompetensi lulusan program studi teknik operasi mesin, jadi yang tertera di sini ada operator, baik ada di industri mesin, ada di alat berat maupun di hidrawlik, atau mungkin kalau di teknik perawatan mesin ada yang di maintenance section, tenaga mekanik, atau mungkin di industri maupun di alat berat maupun di teknisi welder kelas. Begitupun otomasi perkantoran, jadi officer, assistant officer atau programmer junior atau sekretaris di dalam sebuah kantor atau office, dan juga bisa menjadi accounting officer. Vokasi industri itu merupakan implementasi proses belajar mengajar di mana wajib diterapkan di Akademi Komunikasi Indonesia, yang mana menunjang penguasaan atau keahlian. Jadi metode pembelajarannya yaitu praktek langsung di pabrik, ada yang praktek dengan dosen di lab dasar, ada yang praktek di smart group, ada yang praktek PKL atau magang kerja, ada yang praktek penyelesaian problem laporan akhir yang ada di industri, atau mungkin project. Sekarang ini project diadakan. Jadi sekarang ini laporan akhirnya berbasis problem solving yang ada di masyarakat maupun di industri. Tujuannya itu attitude-nya baik. Jadi kalau attitude baik, maka cara mendapatkan pekerjaan itu pasti. Bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan? Ya ada mungkin karena sudah kenal dengan relasi, atau mungkin sudah referensi mendapatkan beasiswa dari perusahaan, mempunyai kerabat atau dekat dengan referensi, atau mungkin pengalaman di industri, atau juga dari magang kerja. Kemudian kalaupun sudah dilaksanakan, semuanya itu akan dimanapun siap kerja. Standar kualifikasi lulusan pasti ya. Kemudian menjadi insan pembelajar ya secara harfiah. Mahasiswa itu kalau sudah belajar 2 tahun, sudah menjadi mahasiswa, maka akan mengenal jati diri mereka sendiri, kelemahan kelebihannya sudah mengerti, maka dengan kekurangan itu dia harus belajar terus-menerus. Jadi keabsahan gelar itu pasti dia mempunyai tanggung jawab ya, karena dia mempunyai ahli muda. Jangan lupa ya, setelah berusaha sudah ahli ya berdoa ya, karena dibekali dengan keagamaan. Bagaimana dengan magang kerja ya, ini yang kita bahas. Magang kerja adalah proses untuk menerapkan keilmuan atau kompetensi yang didapat selama menjalani masa pendidikan, khususnya di dunia kerja secara langsung. Fasilitasnya apa saja? Peralatan APD, safety induction, ini kalau seandainya dapat fasilitas ya dipakai dengan baik.
Setiap mahasiswa akan mendapatkan safety induction, kemudian pelatihan kerja, pendampingan kerja, mendapatkan keterampilan keahlian. Yang berikutnya mendapatkan perjanjian kerja 3 bulan atau sampai 6 bulan. Yang betul itu 6 bulan. Bahkan bisa mendapatkan salary atau gaji. Nah, yang nomor 4 ini, jika mendapatkan salary atau gaji, mahasiswa sudah ada perjanjian atau paling tidak sudah menjadi jadi satu dengan karyawan. Ya. Semua pekerjaan dibantu selayaknya seperti orang bekerja. Ya. Tapi kalau hanya sekedar mencari data, ya tidak dapat apa-apa, hanya dapat ilmu saja. Yang nomor 5, mendapatkan sertifikat dan penilaian dari SDM. Ini penting, wajib mendapatkan. Harus bagaimanapun ini harus mendekat dengan para karyawan atau mungkin SDM. Kemudian kesempatan kerja itu pasti ya, karena ada perusahaan yang baik itu setelah magang selesai mendapatkan kesempatan. Ya. Dibuktikan dengan mendapat sertifikat. Jika suatu saat Anda lulus, kemudian mendapatkan di perusahaan yang sedang magang. Syarat PKL dan laporan akhir. Yang pertama, menyelesaikan semua mata kuliah kecuali program FHCI ya. Lulus orientasi masuk baru ya. Yang belum orientasi ya harus ini harus didampingi penuh ya sama temannya yang sudah lulus ya. Karena kalau nggak lulus ini berarti nggak disiplin biasanya. IPK minimal 2,75. Menguasai Microsoft Office, kemudian Word, Excel, dan PowerPoint. Paling tidak itu. Kemudian menguasai gambar teknik atau berbasis komputer ya, AutoCAD. Memahami buku panduan laporan PKL dan laporan akhir. Karena menyepelekan, tiba-tiba nanti kalau tidak memenuhi sistematika laporan PKL dan sistematika laporan akhir, ya maka mahasiswa kesulitan dalam mengerjakan laporan akhir. Biasanya kan ada halaman judul, ada daftar isi, ada pendahuluan, ada rumusan masalah, ada kajian pustaka, metode penulisan, metode penyelesaian, kemudian pembahasan, biasanya bab 4, dan bab 5 biasanya ada kesimpulan dan salah. Nah, semuanya itu akan dirangkum menjadi PowerPoint pada saat saudara sekalian ujian laporan akhir atau ujian PKL. Untuk persiapan ujian laporan PKL dan laporan akhir tidak jauh berbeda. Ya, paling tidak setelah PKL selesai atau menjelang ujian atau menjelang PKL ini selesai ya minimal 5 kali harus asistensi. Apa sih asistensi itu? Ya pembimbingan. Kalau sistematikanya biasanya Bapak saudara membuat laporan yang sudah sesuai panduan, maka harus dipandu dengan dosen. Paling tidak diteliti, diperiksa tulisannya apakah sesuai atau tidak. Ini untuk demi kebaikan kalian. Memang perlu kesabaran di sini. Kalau tidak asistensi itu bukan mahasiswa, namanya siswa. Jadi bukan lagi menjadi mahasiswa. Karena di sini adalah pembentukan karakter di sini. Bukan berarti asistensi tidak ada makna pembentukan karakter. Justru disinilah ilmu itu akan masuk step by step. Kemudian persiapkan paper laporan pada saat sebelum ujian, PowerPoint dan data-datanya dipersiapkan. Makanya penting sekali pada saat PKL atau magang, dokumentasi sangat penting. Ketika dokumentasi itu sudah siap, maka Anda segera mudah mengerjakan materi. Kemudian presentasi ya, durasinya 10-15 menit. Kemudian tanya jawab, itu aja. Parameter suksesnya ujian yaitu adanya persiapan yang matang, data dokumentasi yang lengkap, usaha keras dan cerdas, ya berdoa dan minta doa orang tua. Itu biasanya sudah lancar ya sukses. Jadi ada tahun yang lalu belum melaksanakan PKL dan belum melaksanakan laporan akhir ya tidak lulus. Artinya memang di sini adalah kewajiban saudara
diuji di sini. Biasanya di semester akhir diuji dengan kerja, diuji dengan pacaran, diuji dengan kesibukan yang lain yang tidak ada manfaatnya. Ini di sini. Kalau Anda sedang menyepelekan PKL dan laporan akhir, wassalam kalian, tidak bisa lulus. Seperti kakak yang tahun yang lalu ada 3 atau 2 mahasiswa. Ya, jangan sampai bukan berarti ini punishment-nya, memang dosen sudah mengupayakan membantu saudara. Tapi kalau kalian yang diajak sukses nggak bisa, ya percuma. Ini adalah standarisasi bagaimana mendapatkan ijazah. Ya, seperti itu. Program PKL, lihat buku panduannya. Pembekalan rencananya 15 Januari ya, sebelum berangkat. Kemudian surat pengantarnya disiapkan, ujian laporan PKL. Biasanya ujian laporan PKL sudah tadi presentasi dilakukan di video. Kalau laporan ini per kelompok, ya. Kalau dicetak ini dibagi dua. Misalkan satu perusahaan 2, ya laporannya kan sama. Mungkin nanti berbeda pada kontennya saja, pembahasannya saja yang berbeda. Mungkin satunya di misalkan di bubut, satunya di fresh misalkan. Itu kan sama saja sebenarnya. Cuma lokasinya kan sama, berbeda objeknya yang dibahas. Daftar referensi ini yang sudah ada, yang saat ini saya data ini swadaya geraha itu sudah siap sebenarnya. Tinggal nanti koordinasi saja dengan Pak Imas atau Pak Pipit, bisa untuk magang. Ya. Memang sekarang ini kan lagi COVID, ya, jadi semua perusahaan agak enggan menerima ya, karena nggak tahu nanti kalau prosedurnya mungkin harus punya rapid test dan sebagainya. Ya, itu dipersiapkan. Rapid test itu berapa sih harganya? Atau paling tidak paling rendah kalau nggak punya uang ya surat kesehatan lah, ya, surat kesehatan dari puskesmas atau dokter. Minta surat kesehatan, dites ya, mungkin apanya dicek badannya atau tingginya dan sebagainya, dicek juga suhunya, kemudian dicek seluruh anggota badan dan sebagainya. Nanti ada dapat surat. Nah itu nanti dibawa, dipegang administrasi kalian untuk bisa masuk di perusahaan. Ini yang saya tulis ini yang kenal, mungkin nanti dibantu Pak Nugi ya. Pak Nugi salah satu bantu. Ini ada Silong, ada Jipe, ada Varian Besar Beton, ada Pak Wahyu, ada direkturnya. Ada aspal, ada Pertamina Lubrikan Basicnya, ada Mas Sidik, tapi saya belum punya. Ini ATOM yang sudah diterima kerja di sana. Di Semen Indonesia Beton ada namanya Jeffrey Ali dan Hilmi, itu ada di situ yang sudah bekerja. Untuk laporan akhir ini yaitu sebuah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil pengamatan atau mungkin identifikasi. Kalau level penelitian sih belum ya. Paling tidak mas-mas kalian pengamatan, identifikasi, dan melakukan apa yang sudah Anda lakukan. Anda melaporkan, itu aja sebenarnya untuk laporan akhir. Tidak sampai level menemukan permasalahan kemudian Anda selesaikan, itu sudah levelnya tinggi. Tapi kalau itu perlu kalian ketahui, tidak masalah. Ilmu itu bisa dipelajari, tinggi atau dasar itu ya